يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Innal hamdalillah, sesungguhnya segala puji-pujian hanya milik Allah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, yang kita memujinya, memohon pertolongan dan ampunannya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina, dan kita berlindung kepada Allah dari kejahatan diri-diri kita. Wa min sayyiati a'malina, dan dari efek keburukan amal perbuatan kita. May yahdihillahu fala mudhillalah, barang siapa yang Allah berikan petunjuk kepadanya dengan hidayah serta taufiknya, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya. Wa may yudlilhu fala hadiyalah, dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang dapat memberikan petunjuk kepadanya. Wa asyhadu an la ilaha illallah, dan aku bersaksi bahwa tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Wahdahu la syarikalah, dialah Allah yang Maha Esa dan tidak ada sekutu baginya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Allah, limpahkan rahmat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi, dan kepada keluarganya, wa sahbihi, dan para sahabatnya, wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin, dan orang-orang yang istiqomah mengikutinya hingga hari kiamat, insyaallah untuk kita dan keluarga kita sekalian. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabil karim, dan Allah Ta'ala berfirman dalam kitabnya yang mulia, Al-Quranul Karim, yang sekaligus menjadi wasiat bagi khatib pribadi dan jamaah sekalian, tertera dalam surat Ali Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Hadirin sidang jamaah Jumat yang sama-sama mengharap ridho Allah, saat ini kita sedang berada di 10 hari bulan Zulhijjah, bulan di mana bulan Zulhijjah itu sendiri adalah salah satu bulan haram, di mana Allah menciptakan bulan ada 12, ada 4 bulan yang sangat dimuliakan. Salah satunya adalah bulan Zulhijjah ini. Bulan Zulhijjah adalah bulan ke-12, atau kalau bulan Masehi adalah bulan Desember. Dalam satu ayatnya, dalam satu surat di Al-Fajr, ada ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal fajr, demi waktu fajar atau demi waktu subuh. Walayalin ashr, demi malam yang 10. Wasyaf'i wal watr, demi yang genap dan demi yang ganjil, demi yang 8 dan demi yang 9.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda melalui sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, tidak ada satu amal soleh pun yang lebih dicintai oleh Allah melebihi amal soleh yang dilakukan pada hari-hari ini atau di 10 hari bulan Zulhijjah. Para sahabat bertanya, tidak pula jihad di jalan Allah ya Rasulullah? Nabi SAW menjawab, tidak pula jihad di jalan Allah kecuali orang yang berangkat jihad dengan harta dan jiwanya, dia wafat baik jiwanya maupun hartanya, dia tidak kembali. Itu amal yang bisa menyaingin amal soleh di 10 hari bulan Zulhijjah ini. Jadi sekali lagi, bahwa di dalam 1 tahun ada 4 bulan utama, yaitu bulan haram, di mana seluruh amal di 4 bulan itu nilainya akan dilipat gandakan. Tapi ingat, di sisi lain, maka perbuatan maksiat, perbuatan dosa yang dilakukan di 4 bulan itu, maka hukumannya juga akan dilipat gandakan. Jadi pahalanya dilipat gandakan, maka hukumannya jika kita berbuat kesalahan, berbuat maksiat juga akan dilipat gandakan. Oleh karena itu, mari kita berhati-hati di 4 bulan ini. Dan lebih spesifik lagi adalah pada saat bulan Zulhijjah ini, bulan yang terakhir di bulan Hijriah. Lebih khusus lagi adalah di 10 hari pertama bulan Hijriah ini. Tadi Rasulullah SAW sudah menyebutkan bahwa amal ibadah, amal soleh yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini adalah amal yang paling utama. Tidak ada yang menandingi, sekalipun itu jihad fisabilillah. Yang bisa menandingi adalah hanya satu, dia berjihad dengan harta dan jiwanya, dia tidak kembali, alias dia meninggal, hartanya juga hilang. Bukan hanya pada saat peperangan saja. Jika saudara-saudara kita sekarang sedang menunaikan ibadah haji, ternyata ada yang di perjalanan, masih di pesawat, dia sudah meninggal, maka insya Allah itu amal yang paling utama, yang tidak ada yang bisa menyaingi. Hadirin sidang Jumat yang sama-sama mengharap ridha Allah, mari saya mengajak, sekarang masih baru hari ketiga, jangan sia-siakan 10 hari bulan Zulhijjah ini. Amal soleh yang kita lakukan akan dilipat gandakan kalau di hari biasa, dan di 10 hari ini ada bonusnya, akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bedanya apa? Amal hari biasa dengan amal yang dicintai oleh Allah. Sama-sama pahalanya dilipat gandakan jika benar dan diterima. Ada catatannya. Jadi tidak semua amal akan dilipat gandakan. Harus amal itu benar dan diterima oleh Allah. Itulah yang namanya amal soleh. Amal soleh itu amal yang dicintai oleh Allah, amal yang diridhoi oleh Allah. Amal yang benar yang diterima oleh Allah, syaratnya 2. Singkatannya imut. I-nya adalah ikhlas, semata-mata mengharap ridho Allah. Jadi tidak ingin dipuji manusia, tidak usah menunggu dibilang terima kasih ya, tidak usah. Tapi betul-betul kita betul-betul mengharap dari Allah saja, ikhlas. Yang kedua mutaba'ah, caranya benar. Misalnya kita bersedekah, maka uang yang kita sedekahkan, harta, pakaian dan sebagainya yang kita sedekahkan dari hasil yang kita dapatkan dari yang
halal. Cara membelanjakannya, cara mensedekahkannya juga dengan cara yang benar yang dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Hadirin sidang jamaah Jumat yang sama-sama mengharap ridha Allah, pada kesempatan khutbah siang hari ini khatib akan menyampaikan dua hal. Yang pertama, amal soleh apa yang khusus di 10 hari bulan Zulhijjah ini. Yang pertama adalah amal yang paling tinggi adalah menunaikan rukun Islam yang kelima, yaitu menunaikan ibadah haji. Mari kita doakan saudara-saudara kita yang saat ini sedang menunaikan ibadah haji. Kita doakan mudah-mudahan mereka bisa melaksanakan sesuai dengan tuntunannya, mereka dalam keadaan sehat dan maksimal di dalam menunaikan ibadah hajinya dan kembali menjadi haji yang mabrur. Karena tidak ada balasan bagi haji yang mabrur kecuali surga dari Allah. Bagi kita yang sudah pernah haji, sudah berangkat ke haji, terus mari kita tingkatkan nilai-nilai ibadah haji kita dalam kehidupan sehari-hari. Bagi yang sudah mendaftar, ada antrian, tidak usah dipikirin kapan berangkatnya, karena hanya Allah yang tahu kapan akan berangkat. Walaupun jadwalnya misalnya 2035, tenang saja, nggak usah khawatir. Terus berdoa, terus mengadu ke Allah di sepertiga malam. Insya Allah belum sampai 2035 akan diberangkatkan. Banyak kejadian yang seperti itu. Yang terakhir juga jadwalnya baru tahun kapan, karena tahun ini banyak yang cancel, maka dia maju. Yang kedua, terus bagi yang belum sama sekali, belum daftar, tapi ingat bahwa kewajiban haji itu seumur hidup sekali saja. Yang belum daftar, minimal modalnya adalah harus berniat untuk melaksanakan ibadah haji. Niat yang sungguh-sungguh. Satu. Yang kedua, untuk membuktikan bahwa niatnya sungguh-sungguh, maka kalau uangnya sudah cukup, karena kalau tidak salah, kalau daftar itu 25 juta. Kalau belum cukup 25 juta, adik-adik, bapak-bapak, buka tabungan misalnya di BSI yang syariah, khusus untuk niatkan bahwa saya niat beribadah haji, saya tabung di BSI. Jangan diutak-atik tabungan itu, betul-betul khusus. Mungkin Bapak dan adik-adik sekalian terakhir membaca di media sosial maupun media cetak, dari Tasikmalaya ada anak perempuan usia 19 tahun. Kemarin berangkat, dia nabung dari usia 7 tahun. Jadi usia 7 tahun dia sudah niat untuk berhaji. Dia nabung sendiri, bukan oleh orang tuanya. Dia punya kesadaran sendiri nabung untuk bisa berangkat haji. Tahun ini dia berangkat, usia 19 tahun, anak perempuan. Mari untuk bapak-bapak, tolong didorong putra-putrinya, cucunya. Ayo, pertama niat, yang kedua buktikan niat itu dengan tadi menabung. Ini amalan pertama di 10 Zulhijjah yang utama adalah menunaikan ibadah haji. Yang kedua, amalan khusus di 10 hari adalah kita yang utama saum di tanggal 9 Zulhijjah. Jadi kalau nanti Idul Adha-nya tanggal 10 itu hari Jumat, tanggal 6, maka saum Arafah yaitu tanggal 5 di hari Kamis. Di samping saum Arafah, kita juga bisa saum Tarwiyah tanggal 8-nya. Maka dari itu tadi pada saat di Al-Fajr, yaitu demi yang ganjil dan yang genap dan yang ganjil. Yang genap itu tanggal 8, yang ganjil itu tanggal 9. Kita juga boleh saum mulai dari tanggal 1, yang kemarin hari Rabu, berarti sekarang sudah 3 hari. Rabu,
Kamis, Jumat, dan seterusnya sampai hari Kamis. Hari Kamis nanti saumnya saum Arafah. Jadi saum, ingat, silakan bagi yang belum mulai, niatkan dari sekarang. Minimal yang jangan sampai ketinggalan adalah saum yang tanggal 9, saum Arafah. Yang berikutnya, yang terakhir, amalan khusus di 10 Dzulhijjah adalah kita memotong hewan kurban. Tadi sudah diumumkan di Muhajirin, sampai siang hari ini sudah terdaftar 14 kurban hewan sapi. Masih ditunggu sampai dengan H-2. Kalau kurbannya domba atau kambing, bapak-bapak, adik-adik beli sendiri, nanti diserahkan ke panitia pada hari H-1, hari Kamis. Sayang, pahalanya bukan hanya dilipat gandakan, tapi siapa yang beramal soleh di 10 hari pertama ini akan dicintai Allah. Bedanya apa? Hanya dilipat gandakan saja di hari biasa, dan ini bonusnya adalah dicintai Allah. Kita akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah, dimudahkan segala urusannya oleh Allah. Ayo, masih tidak tertarik amal 10 hari ini? Kalau hari biasa misalnya sedekah 5.000, di 10 hari ini mestinya sebagai bukti bahwa kita benar-benar mengejar 10 hari di bulan Dzulhijjah ini harus ada peningkatan. Hadirin sekalian, itu amalan yang khusus di di 10 hari bulan Dzulhijjah. Sekarang amalan apa lagi yang secara umum bisa kita lakukan untuk menggapai cinta Allah? Yang pertama, sholat kita. Sholat wajib yang utama 17 rakaat. Pelengkap dari sholat wajib yaitu sholat rawatib, ada 12 rakaat. 17 tambah 12, 29. Dan sholat sunnah yang utama lagi adalah qiyamul lail atau tahajud, ada 11 rakaat. Berarti ada 40. Tambah lagi sholat duha minimal 2. Kalau bisa jangan minimal sekali. Jadi 2 kali 2 4. Sehingga satu hari yang standar untuk sholat, ayo kita kejar di 10 hari ini 44 rakaat. Jadi kalau hari ini kita hanya 17, berarti sholat kita masih di bawah standar. Kita harus punya target bahwa yang namanya muslim, mukmin harus progresif, semangat, punya daya juang yang tinggi untuk mencapai yang terbaik. Janganlah sudahlah, aku sudah tua, bisanya cuma begini. Itu bukan seorang muslim yang baik. Muslim itu tangguh, punya visi yang jauh ke depan, semangatnya tinggi untuk selalu berbuat yang terbaik. Yang terbaik di antara kita adalah yang paling baik kepada orang lain, yang paling bermanfaat kepada orang lain. Pertama tadi sholat, amalan umum. Yang kedua adalah interaksi kita dengan Al-Quran. Ada tiga minimal yang harus kita kejar. Yang pertama qiraah, membaca. Yang kedua tilawah. Tilawah itu membaca dan memahami. Yang ketiga tahfiz, menghafal. Karena apa? Al-Quran ini pedoman. Sehingga setelah kita baca, kita pahami, kita hafal, kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya khawatir mungkin di rumah banyak Quran tapi cuma dipajang di lemari, tidak pernah dibuka. Atau kalaupun dibuka juga hanya dibaca. Sekarang yang sering dikejar adalah khatam, sekali, 2 kali, 3 kali, tapi tidak pernah dipahami apa makna dari isi Al-Quran itu. Jadi ingat bahwa 3, usahakan syukur di 10 hari ini minimal 1 kali khatam. Yang kedua, dipahami minimal juz 30 paham.
terjemahnya bagaimana, tafsirnya bagaimana. Kalau cuma juz 30 mestinya cepat. Sekarang gampang untuk mencari tafsir Al-Quran. Itu yang kedua, amalan umum setelah sholat. Yang kedua adalah baca Quran. Yang ketiga adalah sedekah. Sedekah. Ayo kita maksimalkan. Sekali lagi, kalau hari-hari kita sudah bersedekah, kita berinfak, ingat bahwa sedekah atau infak itu tidak hanya dalam bentuk uang. Adik-adik, bapak-bapak di rumah pakaiannya masih banyak digantung, tidak pernah dipakai. Untuk apa? Ayo pilih yang masih layak pakai, keluarkan, sedekahkan. Punya buku-buku yang tidak pernah dibaca, hanya jadi pajangan di rumah, ayo sedekahkan ke pondok pesantren, ke rumah tahfiz dan sebagainya. Urutan sedekah, jangan lupa. Kita sedekah ke tempat yang jauh, tapi kita lupa. Ingat bahwa prioritas sedekah yang pertama adalah orang tua. Orang tua juga mertua, jangan lupa. Kita kadang-kadang namanya orang tua, itu kan orang tuaku, yang itu orang tua dia gitu. Tidak, orang tua ya termasuk mertua. Satu. Yang kedua, ingat prioritas berikutnya adalah kerabat. Kerabat atau saudara. Ingat, saudara itu bukan hanya saudara kandung dari kita atau dari pasangan kita. Ada dua. Yang kedua, kerabat adalah tetangga. Ingat bahwa tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak selamat karenanya. Ada tetangga tidak makan, tetangga kesusahan, mau berobat tidak punya uang, tiap hari kesulitan air, teriak-teriak, tidak tergerak sama sekali. Ayo, kalau kita ingin menggapai cinta Allah, kita kejar yang seperti itu. Mari sama-sama kita duduk bersama. Gimana ini tetangga kita kesulitan ini, tetangga kita kesulitan ini. Ingat bahwa setelah orang tua, kerabat juga bukan hanya saudara kandung kita atau saudara kandung pasangan kita, tapi juga tetangga kita, teman-teman kita di kantor, di sekolah, itu juga kerabat. Perhatikan itu. Hadirin sidang jamaah Jumat yang sama-sama mengharap hidayah Allah. Yang terakhir, walaupun sebetulnya cukup banyak kalau kita uraikan amal soleh, karena definisi amal soleh adalah amal yang dicintai oleh Allah, sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat yaitu akhlak mulia kita. Seorang muslim, seorang mukmin, tanda bahwa sholatnya benar adalah dia juga mampu bersosialisasi. Dia menyenangkan bagi pasangannya di rumah. Dia menyenangkan bagi anak-anaknya. Dia menyenangkan bagi tetangganya. Dia menyenangkan bagi saudara-saudaranya. Ayo, mari kita mudah membantu mereka, murah senyum, mudah memberikan salam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menyampaikan salam. Maaf, tidak pernah menjawab salam. Karena apa? Rasul selalu menyampaikan salam duluan. Walaupun menyampaikan salam duluan itu sunnah, menjawab itu wajib, tapi Rasul selalu menyampaikan salam duluan. Masih banyak dikasih salam saja tidak bisa menjawab, kasihan lidahnya, karena belum terbiasa. Apalagi mari kita biasakan, begitu ketemu, assalamualaikum. Jangan lupa kalau kita dikasih salam assalamualaikum, jawabannya minimal sama. Tapi jangan pelit-pelit lah. Dikasih assalamualaikum, waalaikumsalam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dikasih satu, ngasihnya tiga. Itulah mukmin yang paripurna, mukmin yang kafah. Berbuatlah ihsan, berbuatlah yang terbaik.
selalu kita berfastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan dan takwa. Inilah yang dapat kami sampaikan siang hari ini dalam rangka memotivasi kepada khotib sendiri maupun kepada jamaah sekalian. Mari jangan sia-siakan. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menyampaikan bahwa, sudah menjanjikan bahwa semua umatku akan masuk surga. Kita sudah dijamin, oh kita semua akan masuk surga. Tapi ingat, ada tapinya, ada kecualinya, yaitu kecuali yang enggan. Yang enggan masuk surga. Yang seperti apa sih yang enggan? Tadi udah diceritain bahwa amal soleh di 10 hari ini akan dilipat gandakan, akan dicintai oleh Allah. Begitu disampaikan pun juga jangan sampai masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, sama sekali tidak membekas, apalagi diamalkan. Itu salah satu yang masuk kategori enggan. Diajak ke masjid sholat berjamaah, hese. Diajak taklim, masih belum tergerak. Diajak belajar Quran, males, malu. Ini hati-hati. Mohon maaf, ini hati-hati. Ini termasuk kriteria orang yang enggan diajak oleh Rasul untuk masuk surga. Hadirin sidang jamaah Jumat yang sama-sama mengharap ridho Allah. Mudah-mudahan apa yang tadi kami uraikan sepintas, mari kita sama-sama camkan, kita yakini, kita lakukan mumpung masih hari ketiga. Masih ada 9, masih ada sampai tanggal 10. Dan ingat nanti pada saat tanggal 10 sudah tidak boleh saum, apalagi 11, 12, 13. Itu tidak boleh. Dan ada kabar gembira dari pemerintah kita dan dari pemerintah Arab Saudi, bahwa mulai tahun 2025 mereka yang melempar jamarot yang maktabnya di sekitar Mina, mereka setelah melempar kembali ke hotel, tidak ke tenda. Tahun ini sekitar 38.000 yang akan setelah melempar jamarot atau melempar jumroh, dia kembali ke hotel masing-masing. Lumayan 38.000 berkurang, sehingga di tenda di Mina tidak terlalu berdesak-desakan. Mari kita semangat, kita harus punya niat. Mudah-mudahan dengan niat kita sudah niat, kita sudah nabung. Kalau Allah memanggil kita, maka sudah dicatat bahwa dia sudah berhaji, karena dia sudah berniat dan membuktikan niat itu dengan sungguh-sungguh. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum, barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza. Segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kita kepada agama ini. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Dan tiadalah kita memperoleh petunjuk sekiranya Allah tidak memberi petunjuk kepada kita semuanya. Wa asyhadu alla ilaha illallah. Dan aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, wahdahu la syarikalah, yang Maha Esa dan tidak ada sekutu baginya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, limpahkan rahmat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi, kepada keluarganya, wasahbihi, pada para sahabatnya, wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin, dan orang-orang yang istiqomah mengikutinya hingga akhir zaman. Insyaallah untuk kita dan keluarga kita sekalian. Di khutbah yang kedua ini sekali lagi, hadirin sekalian sidang Jumat, mari kami mengajak untuk terus tingkatkan amal soleh kita, terutama di 10 hari terakhir ini. Jangan sampai dilewatkan. Sayang kalau itu sampai dilewatkan. Apakah kita tidak ingin dicintai oleh Allah?
bahwa Allah yang nanti akan menentukan nasib kita di yaumil akhir kelak. Allah yang akan minta pertanggungjawaban kita. Kalau kita dicintai oleh Allah yang Maha Kuasa, oleh Allah yang menguasai kita, oleh Allah yang akan mengadili kita, insya Allah bahwa kita termasuk umat Rasulullah yang akan bersama-sama Rasul masuk ke surganya Allah. Dan yang terakhir, tidak lupa bahwa tugas kita sebagai laki-laki adalah tidak sukses sendiri, tapi sukses tim. Bukan sukses sendiri, tapi ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Sehingga kalaupun kita amal ibadahnya bagus, kita punya kewajiban mengajak pasangan kita, mengajak anak istri kita. Mari kita akhiri dengan sama-sama berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wa najjata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar. La ilaha illallah. Mohon diluruskan dan dirapatkan. Yang di luar juga yang di kanopi, tolong diluruskan dan dirapatkan. Yang di atas, tolong lihat kanan kirinya. Karena kesempurnaan sholat kita adalah rapat dan lurusnya shaf. Mohon untuk yang membawa alat komunikasi bisa dinonaktifkan dulu. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasana makisina fihi abada wa yunzirul ladzina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim kaburat kalimatan tahruju min afwahihim yaquluna illa kadhiba fala'allaka baqi'un nafsaka ala asarikim illam yu'minu bihadzal hadisi asafa inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna laja'iluna ma'alaika sa'idan juruza am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba idh awal fityatu ilal kahfi wa qalu rabbana atina min ladunka rahmah Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada fadarabna ala adanihim fil kahfi sinina adada thumma ba'asnahum lina'lama ayyul hisbaini as-salimu ma labisu amada. Allahu akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Allahu akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astaghfirullah.